channel. Di video ini aku akan bahas tips memilih jurusan dan prodi biar kamu nggak salah jurusan nantinya. Nah, sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, kenapa aku bahas ini? Pertama, karena banyak banget teman-teman seangkatanku yang sudah kuliah dan kemudian merasa salah jurusan. Dan ketika aku tanya, gini nggak satu orang yang jawab seperti ini ya. Mereka itu rata-rata dulu saat milih kuliah kayak ya udahlah milih apa aja. Bahkan saya pernah dapat pernyataan yang menurut saya agak kaget, ada ya yang kayak gini. Jadi dia itu ada tingkat saya 1 tahun di bawah. Dia itu dulu milih prodinya dan milih jurusannya itu bukan yang dia milih, bukan dia sendiri yang milih waktu SBMPTN, tapi temennya yang milihkan. Jadi waktu itu ditanya sama temannya, kamu kuliah jurusan apa? Ya udahlah apa aja pilihin sama kamu. Akhirnya dipilihin, dan waktu itu dia ngambil di teknologi pangan. Dan itu tuh kayak gambling banget ya sih, kamu masuk kuliah tapi dipilihin sama orang lain, dan dia kayak ya udahlah terserah kamu apa aja. Nah, biar teman-teman gak kayak gitu, jadi ada beberapa pertimbangan yang teman-teman mungkin perlu pertimbangkan saat menentukan mau mengambil prodi atau jurusan apa untuk kuliah S1. Nah, ini kembali pada teman-teman sendiri ya, karena kita mau kuliah itu kita punya tujuan yang berbeda-beda. Misalnya saya kuliah lulus S1 mau apa? Mau lanjut S2 kah? Atau mau kerja kah? Atau mungkin mau usaha kah? Nah, tujuan yang berbeda ini akan menentukan pertimbangan teman-teman saat memilih S1 sekarang. Nah, yang pertama yang harus dipertimbangkan saat kamu memilih jurusan atau prodi yaitu adalah fakultas. Kenapa sih fakultas ini penting? Karena di mana fakultas kamu berada itu akan menentukan lingkungan kamu sama culture di setiap fakultas. Kenapa? Karena culture fakultas yang satu sama fakultas yang lain itu berbeda. Oke, yang pertama adalah aku nggak tahu ini. Jadi kenapa? Karena waktu dulu aku daftar bioteknologi aku nggak memperhatikan fakultasnya apa. Aku waktu itu cuma lihat mata kuliahnya aja, dan kebetulan ada mata kuliah yang aku suka, akhirnya aku daftar di bioteknologi. Jadi waktu itu setelah aku daftar dan udah keterima, ternyata di hasil di surat keterangannya lulus dari SBMPTN itu ada keterangannya bioteknologi ini ternyata ada di Fakultas Teknologi Pertanian. Dulu awalnya saya mikir ini tuh ada di Fakultas MIPA atau kalau enggak ada di Fakultas Teknik, karena ya namanya juga bioteknologi kan. Terus udah itu ternyata ada Fakultas Teknologi Pertanian, dan aku kayak nggak ada clue sama sekali Fakultas Teknologi Pertanian ini kayak apa. Nah, itu sih jadi yang pertama harus dipertimbangkan itu. Kenapa? Ya itu penting banget. Jadi saya merasa beruntung sih, karena saya merasa tidak mengetahui sama sekali sebelumnya tentang Fakultas Teknologi Pertanian, dan ternyata Fakultas Teknologi Pertanian ini culture-nya sangat positif untuk yang mau ikut lomba-lomba atau kalau enggak karya tulis atau student exchange kayak itu tuh wakil dekan bidang kemahasiswaan itu sangat mendukung aktivitas yang kayak gitu. Jadi dulu tuh aku mulai dari semester 2 udah enggak semester 2, malah semester 1 udah mulai ikut PKM dan udah lolos pendanaan. Ada 2 PKM yang lolos pendanaan. Dan mulai dari semester 2 aku udah ikut lomba karya tulis. Dan itu tuh sangat-sangat didukung sama wakil dekan bidang kemahasiswaannya. Jadi kayak udah didanai, terus udah itu juga dikasih tahu nanti tips-tipsnya kayak gimana, kayak benar-benar dipermudah banget. Dan aku merasa kayak mungkin di fakultas lain nggak kayak gitu. Dan mungkin juga di fakultas yang berbeda kulturnya berbeda. Dan yang kedua adalah kultur dari segi spending habit. Jadi aku ngerasa beruntung berada di fakultas eksak, karena di fakultas sosial atau di fakultas soshum itu dari segi spending habitnya lebih tinggi dibandingkan yang ada di fakultas eksak. Dan kebetulan yang aku di Fakultas Teknologi Pertanian kayak rata-rata ya apa ya hemat banget lah standar mahasiswa kayak gitu. Jadi ya kita emang kalau misalnya mau makan ya nyari makanan yang murah-murah kayak gitu, dan itu tuh sangat membantu biar aku nggak boros dengan uang bulanan selama kuliah. Aku nggak tahu ya, karena aku nggak pernah kuliah di Fakultas Soshum. Cuma kalau dari cerita teman-temanku yang kuliah di Fakultas Soshum ya spending habitnya lumayan lebih tinggi daripada yang ada di fakultasku. Dan ya kalau misalnya namanya lingkungan ya, kita kan pasti kayak ke bawah lingkungannya kayak gimana ya udah ya kita mau nggak mau kayak sedikit demi sedikit pasti ke bawah dengan lingkungannya yang kayak gitu. Oke, itu yang kedua, yaitu dari segi fakultas. Enggak, itu yang pertama fakultas. Yang kedua adalah mata kuliah. Nah, ini sangat penting banget, terutama kalau misalnya teman-teman memilih prodi bukan berdasarkan prestis kampusnya, bukan berdasarkan prestis fakultasnya, tapi emang benar-benar karena menyukai
prodi atau bidang tersebut. Nah, yang harus teman-teman pertimbangkan adalah mata kuliahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngambil S1 nih bioteknologi, pastikan lihat dulu mata kuliahnya. Dulu saya mau ngambil bioteknologi di UB, itu saya lihat mata kuliahnya dan ada yang saya suka, yaitu teknologi enzim. Akhirnya saya ngambil prodi tersebut dan saya baru tahu ternyata teknologi enzim baru diajarin di semester 5. Cuma waktu itu dari semester 1 apa semester 3 saya udah nanya-nanya sama dosen tentang teknologi enzim. Cuma dosennya nggak mau ngasih tahu. Dosennya waktu itu bilang itu terlalu sulit buat kamu yang masih semester awal, nanti di semester 5 akan dipelajari, dan ternyata emang sulit. Praktikumnya juga sulit banget teknologi enzim ini. Nah, jadi teman-teman harus pertimbangkan mata kuliahnya. Ini juga termasuk menjawab pertanyaan teman-teman yang nge-DM saya nanyain sebaiknya saya ngambil mata kuliah di biologi apa bioteknologi. Kesannya kan kayak mirip ya, tapi sebenarnya dari mata kuliahnya udah jauh beda banget. Mulai dari mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan, ini jauh beda banget. Teman-teman silakan masuk ke website kampusnya, terus udah itu di situ lihat mata kuliahnya apa. Untuk yang biologi mata kuliahnya apa, mulai dari semester 1 sampai semester 8, termasuk mata kuliah pilihannya apa. Juga yang bioteknologi kayak gitu, lihat dari semester 1 sampai semester 8. Bagusnya sih websitenya dibuka dua-duanya, habis itu dibandingkan. Nah, di situ teman-teman bisa lihat mata kuliah yang teman-teman suka apa, yang nggak suka apa. Karena dari semester 1 sampai semester 8 pasti ada mata kuliah yang disukai dan ada yang enggak. Nah, teman-teman pertimbangin di sini. Saya nggak disukai itu masih sanggup apa enggak? Nah, kenapa? Yang pertama emang mesti suka sama mata kuliahnya. Kedua, dipertimbangkan apakah teman-teman sanggup. Saya punya temen yang dia S1-nya sama-sama dari IPA, tapi dia nggak sanggup dengan mata kuliah yang ada di kampus tersebut. Jadi waktu itu saya punya teman satu prodi, tapi dia kayak kesulitan banget gitu loh ngejar pendidikan yang ada di kampus, ngejar setiap mata kuliahnya. Jadi dia kayak nggak pernah dapat IPK di atas 2,5. Kan kayak gitu kasihan sama teman-teman sendiri. Kasihannya apa? Ya kesulitan ngejar selama perkuliahan itu melelahkan tahu. Saya pernah ngerasa ada mata kuliah yang saya nggak bisa, salah satunya yaitu matematika. Saya emang nggak bisa dari SMA, dan kayak kesulitan banget ngejar mata kuliah itu. Dan waktu itu kebetulan matematika ada di 3 semester, lagi semester 1, semester 2, semester 3 matematika terus, dan kayak wah kesulitan banget. Untungnya itu cuma 3 mata kuliah yang saya nggak bisa dari 144 mata kuliah. Kalau misalnya ada 100 mata kuliah yang nggak bisa kan ya berat banget. Nah, jadi pertimbangin buat lihat mata kuliahnya. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas laboratorium. Ini terkhusus bagi teman-teman yang eksak. Karena kalau yang eksak atau saintek ini pasti banget setiap semesternya ada masuk laboratorium. Terutama untuk teman-teman yang berada di ngambil kedokteran atau kalau nggak kedokteran hewan. Karena ini kan nanti akan ketemu sama hewan, untuk hewan coba ya. Sama kalau nggak mungkin sama kadaver. Nah, ini perlu teman-teman lihat fasilitas laboratoriumnya ini mendukung apa enggak. Karena saya dulu dapat dikasih tahu teman-teman nih, kalau misalnya yang di kedokteran UB kan kalau penelitian benar-benar pakai kadaver, benar-benar mayat gitu loh. Jadi kita benar-benar kayak mempelajari. Nah, kalau yang ada di kampus lain, saya nggak sebutkan kampusnya. Nah, di kampus itu tuh anak fakultas kedokterannya nggak nyoba ngebedah mayat kayak gitu. Jadi cuma dikasih gambar, ini bagian tubuh apa, ini bagian tubuh apa, kayak gitu kan. Kayak ya kurang. Kamu maksudnya mau jadi dokter nih, kamu nantinya akan membedah orang, tapi kamu nggak pernah ngepegang bedah sama nggak pernah megang bentuknya manusia itu kayak apa, kayak gitu. Nah, ini perlu dipertimbangin ya. Jadi kalau misalnya fasilitas laboratorium nggak mumpuni, ya sayang sama kuliahnya gitu kan. Kuliahnya sama-sama bayar mahal, tapi kalau misalnya kayak kedokteran gitu kan, bayar kuliahnya ya lumayan lah. Kalau misalnya laboratoriumnya nggak maksimal dan nggak menunjang buat pendidikan, rugi banget. Terus udah itu yang ketiga adalah alumni. Nah, ini alumni penting banget. Jadi dulu tuh gini loh, alumni kedokteran ini rata-rata kan kayak dokter dan kayak ya. Jadi kayak gedungnya itu cepat banget dibangun, dan waktu itu kita bertanya-tanya kenapa ya gedung di fakultas kita itu lama banget dibangunnya. Nah, karena katanya gini, kalau misalnya alumni dari kedokteran itu donaturnya banyak, jadi ya gedung fakultasnya lebih cepat dibangun. Oke, itu bercandaan aja ya. Nah, nggak tahu kalau misalnya masalah itu donaturnya dari mana, atau mungkin sebenarnya dibantu sama kampus apa kayak gimana, nggak ngerti. Nah, cuma kalau misalnya dari segi alumni ini sangat penting. Kenapa? Alumni ini mereka misalnya udah lulus nih, terus misalnya kerja di perusahaan A, kerja di perusahaan B. Misalnya alumninya ini berada di BUMN atau di perusahaan besar atau jadi PNS yang posisinya tinggi. Nah, ini tuh alumninya biasanya akan mempermudah kita sebagai lulusannya nanti. Jadi kalau misalnya alumninya ini dia posisinya berada di posisi penting, misalnya di BUMN, terus dia punya track record yang bagus, otomatis BUMN atau perusahaan tersebut dia akan nyari mahasiswa yang sama nih dari jurusannya si
orang yang petingginya tersebut, dari si alumni tersebut. Misalnya kalau alumni track record-nya bagus, dia dari mana sih? Oh, dari Bioteknologi UB. Oh, besok-besok kita rekrutmen diperbanyak dari Bioteknologi UB, soalnya track record-nya bagus, kayak gitu. Nah, itu yang alumni. Terus sudah itu LKM. Ini LKM penting juga nih. Mungkin nggak terlalu penting ya, karena dia posisinya di 5. Yang penting adalah 3 yang teratas tadi. Nah, kalau LKM ini kenapa sih penting? Jadi, LKM ini menunjang, terutama buat teman-teman yang pengen kuliah tapi kuliahnya aktif gitu, nggak kuliah pulang. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan oleh LKM. LKM-nya ada LKM apa aja, LKM-nya aktif nggak sih? Kalau di FTP, saya di Fakultas Teknologi Pertanian itu LKM-nya rata-rata aktif semua, dan kita tuh kayak punya punya acara tahunan yang besar, dan itu acara nasional. Waktu itu ada ARSC nih, teman-teman kalau pengen tahu ARSC itu apa bisa lihat di video saya yang lain. Nah, ARSC ini punya lomba karya tulis nasional untuk tingkat SMA maupun tingkat universitas 1 tahun sekali, dan itu lomba nasional, ada seminarnya juga, dan itu kayak terkenal banget. Maksudnya hampir semua kampus di Indonesia itu ikut berpartisipasi di event tersebut. Nah, kalau misal LKM-nya itu aktif dan bagus kayak gini, otomatis linknya banyak dan itu mendukung kita. Jadi anak-anak ARSC ini, mereka minimal ya pernah ikut lomba nasional, meskipun nggak menang ya, minimal mereka jadi finalis gitu. Dan itu tuh kayak didukung banget. Saya nggak tahu kalau misalnya di fakultas yang lain, atau misalnya nggak ada LKM yang mendukung kayak gitu, dan kita mau berusaha aktif sendiri kan sulit ya. Kalau misalnya nggak ada lingkungannya, nggak ada teman-teman yang satu visi sama kita untuk pengen aktif lomba gitu. Terus sama yang keenam adalah tujuan karirnya. Seperti yang saya bilang di awal tadi ya, kita mau berkarirnya kemana? Misalnya nanti lulusnya pengen kerja kah? Atau pengen bisnis kah? Atau mungkin mau jadi ibu rumah tangga kah? Atau mau masuk BUMN? Atau pengen jadi PNS? Atau pengen lanjut kuliah S2? Pengen jadi dosen? Atau kayak gimana? Nah, itu menentukan ketika kita mengambil S1. Kita mengambil S1 apa? Gitu. Kalau misalkan pengen jadi nutrisionis misalnya, kalau pengen jadi nutrisionis nggak bisa masuk S1 teknologi pangan, S1-nya harus gizi, S2-nya juga nanti profesinya gizi, baru bisa ngambil nutrisionis. Nah, jadi tujuan karir ini sangat penting sih. Cuma banyak banget anak SMA yang sekarang itu jadi bingung menentukan mau ngambil jurusan apa, karena dia bingung, belum tahu nanti mau berkarirnya apa. Nah, kalau misalnya yang seperti ini, nggak usah khawatir. Kalau belum tahu nanti karirnya mau apa, nggak masalah, karena seiring berjalannya waktu kamu nanti akan tahu lah, mulai dari semester 3, semester 4, semester 5 kayak udah mulai kebayang nanti karir mau kayak gimana. Jadi kalau misalnya sekarang baru lulus SMA belum punya ada gambaran karir, nggak masalah, nggak usah bingung dan nggak usah khawatir. Ambil aja jurusan atau prodi yang sesuai dengan passion kamu sekarang. Passion tuh apa? Kombinasi dari kemampuan sama satunya lagi kita emang suka di bidang itu. Jadi misalnya gini, saya suka bernyanyi, tapi saya nggak punya suara yang bagus nih untuk bernyanyi. Nah, itu artinya hobi, bukan passion. Kalau passion, suara saya juga bagus, saya juga suka bernyanyi, itu baru passion. Nah, teman-teman bisa pertimbangin nih passionnya teman-teman apa. Jangan sampai kita nggak bisa ngebedain antara passion sama kesukaan. Oh, saya tuh suka biologi, sama saya memang passion di biologi, itu beda. Oke, segitu aja video tentang tips memilih prodi dan jurusan yang benar. Nah, jadi kalau bagi teman-teman yang bingung prodi sama jurusan itu bedanya apa, jadi jurusan itu posisinya satu tingkat lebih tinggi dibanding prodi. Kenapa? Jadi dalam satu jurusan ini biasanya ada beberapa prodi. Misalnya di saya nih, jurusan teknologi hasil pertanian, di bawahnya masih ada 2 prodi lagi. Satu prodi ilmu dan teknologi pangan, satunya lagi prodi bioteknologi. Bioteknologi ini udah yang paling sempit posisinya nih, udah yang paling, kalau kamu satu prodi itu ya berarti fokus di situ aja. Kalau teknologi hasil pertanian kan masih luas nih, bisa masuk bioteknologi pangan, bisa satunya lagi ilmu dan teknologi pangan gitu. Nah, terakhir saya dedikasikan video ini sebenarnya buat teman-teman yang terutama orang pertama atau anak pertama, atau mungkin anggota keluarga yang pertama yang kuliah, dan kebetulan orang tuanya juga tidak pernah kuliah dulunya. Saya dulu kuliah S1 masuk negeri lagi. Saya itu adalah anak pertama yang kuliah sekeluarga. Orang tua saya nggak kuliah, jadi saya bingung mau nanya sama siapa. Kakak saya yang pertama juga nggak kuliah waktu itu, jadi saya beneran bingung mau nanya sama siapa. Dan waktu itu mau nanya, nggak segampang sekarang ya. Dulu ada YouTube, dulu tuh nggak ada YouTube, mungkin YouTube udah ada kali ya. Cuma dulu saya tinggal di asrama dan tidak pernah megang gadget sama sekali, dan nggak kenal YouTube sama sekali. Jadi ya nggak tahu ternyata ada sebuah media yang memberikan informasi seperti ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang sekarang bisa mengakses YouTube, manfaatkan untuk mendapatkan informasi seperti ini. Itu aja, terima kasih.